Halo, selamat pagi dan namo budaya buat sahabat-sahabat kelas 10 SMK. Ya, pada kesempatan kali ini hari Jumat, Jumat tanggal 18 September 2020. Ya, kali pertama berjumpa dengan Bapak. Ya, perkenalkan nama Bapak Mursidi. Ya, kita bertemu di ruang belajar online Agama Buddha. Nah, namun sebelum mulai pelajaran itu, ya hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, caranya bagaimana berdoa? Merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Nah, sembari mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma Sangha, para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga apa yang saya pelajari hari ini senantiasa dapat bermanfaat bagi saya, bagi orang tua saya, keluarga saya, nusa, bangsa dan negara ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, nah kemudian ketika sudah kita membacakan doa, ya kita hendaknya bermeditasi. Ya, adik-adik sekalian boleh ini di pause dulu. Nah, kemudian ketika di pause, duduk bermeditasi, duduk bersila kalau ada di rumah, kemudian tangan letakkan di atas pangkuan ya. Tangan diletakkan di atas pangkuan, tangan kanan di atas begini, tangan kiri di bawah. Nah, kemudian mata kita pejamkan, ya napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar itu yang diamati. Nah, ketika sudah selesai, nah adik-adik sekalian baru melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, demikian meditasi yang dapat kita lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sabisata bantu kita tas, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga adik-adik sekalian di rumah yang meskipun sekarang nonton video Bapak ini ya dapat mengikuti dengan baik ya. Meskipun Bapak hari ini tidak bisa live streaming, ya kan nanti kita tentukan coba kita menggunakan live streaming apa, Facebook, apa Zoom begitu ya. Karena Bapak hari ini berikan rekaman saja karena ada kegiatan lain yang harus Bapak selesaikan. Begitu ya. Nah, berkenan dengan belajar agama Buddha, ya tentu adik-adik sekalian sudah pernah belajar dari SD mungkin kalau ada rezekinya dari SD atau SMP, dan kemudian sekarang belajar di SMK. Ya, agama Buddha itu simpel. Ya, agama Buddha itu ya intinya bahwa kita ya sebagai umat Buddha ya bagaimana menerapkan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya, jadi baik pada hari ini ya kita belajar materi agama Buddha di SMK ya. Nah, untuk materi hari ini bahwa Bapak ingin mengetahui bagaimana dari kalian semua ya tentang agama Buddha itu seperti apa ya. Jadi mulai dari sejarahnya ya, kemudian siapa sang Buddha itu ya, kemudian setelah sang Buddha itu siapa dan sejak kapan beliau itu lahir, kemudian mencapai kebudaan dan mencapai parinibbana. Itu yang Bapak ingin tahu dari kalian. Kalian boleh cari cek apa di Google seperti begitu, apa pengertian dari agama Buddha itu ya, kemudian ajaran-ajaran intinya itu seperti apa. Ini sebenarnya tugas dari Bapak yang ingin Bapak ketahui dari kalian semua. Memang Pak, apa kita belum pelajari di buku? Ya, untuk minggu-minggu ini Bapak ingin coba seperti begitu dulu. Ya, buku ini kita koleksi dulu, nanti akan kita pelajari, kedepannya akan di buku ini. Cuman untuk pertemuan pertama ya kita ambil yang mudah-mudah saja dulu, mempelajari tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Coba Bapak ingin tahu. Ya, itu tugasnya kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Ya, mulai dari apa itu pengertian Buddha, ya Dhamma dan Sangha itu seperti apa, serta riwayat hidup Buddha Gautama itu secara singkatnya dari beliau lahir, kemudian beliau itu sudah mencapai tingkat penerangan sempurna dan parinibbana. Nah, serta apa sih ajaran-ajaran dari beliau ini, intinya itu Dharma itu seperti apa. Ya, tentu Bapak rasa ya kalian semua sudah SMK ya mengerti dan mengetahui caranya, bisa cari di mana-mana saja ya, di mana misalkan di internet dan sebagainya, atau di buku-buku ini pun juga ada sebenarnya kalau mau membuka buku ya begitu. Jadi tidak materi kita
pertemuan pertama itu tidak usah terlalu berat-berat. Jadi itu dulu tugasnya kepada kalian ya. Kenapa? Kita belajar simpel dengan Bapak, itu belajar simpel. Ya urusan nilai ya Bapak rasa apa namanya itu tidak akan sulit. Yang penting apa? Ketika kalian belajar, ketika kalian memahami agama Buddha itu seperti apa, nah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, itulah sebenarnya belajar agama. Jadi bukan hanya tentang nilai, oh misalkan di sekolah dapat 100, tapi ketika pulang ke rumah kalian tetap menjadi orang pemarah. Ketika kalian pulang ke rumah kalian tetap menjadi orang yang misalkan pemalas seperti itu. Itu berarti apa? Pendidikan agamanya itu ada kejanggalan atau ada kekurangan dari hal itu. Kenapa? Karena apa yang telah kalian lakukan itu tidak menjadi efek yang baik. Nah, Bapak sering katakan, kalian misalkan main game ya begitu. Gak apa-apa main game, tapi kalian juga ingat waktu. Ya kapan waktu membantu orang tua, kapan waktu belajar, dan kapan waktu main game. Begitu. Bapak tidak melarang ya, Bapak tidak melarang, justru itu bagus. Ya buat skill kalian mungkin nanti ke depannya bisa jadi gamers. Ya bisa jadi gamers. Ya tapi intinya bahwa semua itu kembali lagi kepada kalian bahwa bagaimana mengatur waktu kalian di rumah masing-masing ya. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ya intinya merangkum tugas-tugas itu di buku. Nanti boleh kita kumpulkan mau bentuknya fisik atau via WA saja. Ya kalau kita kumpulkan kita ketemu di tempat yang kemarin saja ya, di kelenteng itu. Ya kalau misalkan sudah selesai. Karena Bapak hari ini kayaknya ada urusan banyak jadi tidak bisa terlalu lama menemani kalian. Jadi kembali lagi ke video tadi, ingat-ingat apa tugasnya ya, tentang pengertian Buddha, Dharma dan Sangha itu seperti apa. Nah kemudian berikutnya bahwa di manakah Sang Buddha itu lahir, mencapai tingkat kesucian, dan berikutnya adalah parinibbana itu di mana ya, serta inti-inti ajaran Buddha itu seperti apa, itu ya pada kalian semua ya. Jadi demikian dapat Bapak sampaikan ya. Bapak akhiri ya, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat dicerna, dapat ditangkap ya, semoga dapat bermanfaat. Bapak akhiri sabdi sata bantu kita, semoga semua makhluk berbahagia. Namo.